Sebagian orang meyakini bahwa judul maupun chorus atau ref dari lagu ini itu dimaksudkan untuk melabeli kelompok paramiliter yang sudah kehilangan nurani kemanusiaannya sehingga mereka tanpa ragu untuk melukai bahkan membunuh manusia lain dengan membabi buta selayaknya zombie. Pendapat lain mengatakan zombie yang dimaksud The Cranberries kemungkinan merujuk pada banyaknya korban jiwa yang tewas selama konflik The Trouble. Mereka, korban dari konflik etnonasionalis ini, selamanya akan selalu bergentayangan dan menghantui ingatan penduduk Irlandia yang masih hidup. Trauma pasca kehilangan orang tersayang yang direnggut kekejian perang menjelma seperti zombie yang tiada henti menyerang kenangan kelam mereka di dalam kepala. Bait vers yang mengawali lagu Zombie menarasikan bagaimana seorang anak kecil yang suatu kali pergi ke kota untuk membeli kartu ucapan Hari Ibu. Anak kecil yang tidak berdosa itu justru direnggut nyawanya dengan begitu keji oleh kelompok paramiliter yang meledakkan bom mengatasnamakan perjuangan hak-hak sipil. Bagaimana bisa kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan demi membebaskan masyarakat sipil dari belenggu penjajahan pada akhirnya malah merampas hak-hak masyarakat sipil untuk menjalani hidup? Bukankah ini satu hal yang sangat ironis? Pengeboman di Warrington yang dilakukan kombatan AIRA bahkan telah melanggar hukum humaniter internasional, di mana satu di antara sederet prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam peperangan adalah kombatan atau militer tidak boleh menargetkan sasaran serang ke warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia. Tapi yang dilakukan AIRA, mereka menanam bom di lokasi yang padat akan lalu lalang penduduk sipil dan berimbas menewaskan bocah berusia 3 tahun bernama Jonathan Ball, juga Tim Perry yang berusia 12 tahun. Dolores O'Riordan, selaku penulis lagu Zombie, dalam suatu wawancara pada tahun 2017, ia menuturkan, ada banyak bom yang meledak di London dan saya ingat suatu kali seorang anak terbunuh ketika sebuah bom dibuang ke tempat sampah. Itulah mengapa dalam lagu itu ada lirik. Saya sangat terpukul dan marah demi mengetahui anak-anak yang tidak bersalah mesti mengalami nasib yang semengerikan itu, ungkap Dolores. Bait tersebut dapat diartikan sebagai sebentuk keprihatinan atau mungkin rasa frustasi yang dirasakan Dolores saat ia merenungkan betapa rumit dan peliknya konflik The Trouble yang terus berkecamuk di negaranya. Siapa yang patut disalahkan, siapa yang sebenarnya membela kebenaran, siapa yang pantas disebut penjajah, dan siapa pula yang layak disebut sebagai pejuang. Semua ini makin dirasa tidak jelas. Baik kombatan AIRA yang membela pihak Katolik maupun para militer UVF dan UDA yang membela pihak Protestan. Seiring dengan semakin intensnya mereka berkonflik, kedua belah pihak justru makin membabi buta dalam melancarkan serangan. Lebih dari 10.000 kali bom yang silih berganti diledakkan kedua belah pihak. Makin kesini makin acak sasaran serangnya dan kelewat sering menelan korban yang tidak bersalah. 3.500 orang tewas, ribuan lain yang tak terhitung jumlah pastinya mengalami luka-luka. Lantas, siapakah yang salah? Kedua kubu kombatan tersebut jelaslah bersalah atas semua kematian yang mereka sebabkan, tetapi kita semua yang menutup mata dan mendiamkan perang tersebut, mungkinkah sama bersalahnya? Sepertinya, Dolores menuangkan empati terdalamnya melalui bait vers kedua tersebut. Mungkin, Dolores menulis bait tersebut sambil membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu yang anaknya menjadi korban dari insiden Warrington. Bayangkan seorang ibu yang suatu kali, ia mengizinkan anaknya untuk pergi ke keramaian kota karena sang anak bilang ingin membeli kartu ucapan Hari Ibu. Mungkin semulanya, sang ibu diselimuti perasaan haru yang luar biasa saat melepas sang anak, terus mengamati dari pintu rumah langkah demi langkah anaknya, sebelum akhirnya semakin menjauh dan hilang dari pandangan. Begitu sang ibu menutup pintu, dari jarak kejauhan sana, terdengar suara ledakan yang maha dahsyat, yang seketika menumbuhkan kekhawatiran membuncah di dalam dada. Ia berlari ke pusat kota, bertubrukan dengan manusia lain yang tengah dievakuasi pihak berwenang. Ia mencari putranya di tengah kerumunan panik, tetapi tak menemukan wajah sang anak yang sangat dikenalinya. Lalu tersebarlah pengumuman,
entah dari pihak berwenang, televisi maupun koran, yang mengabarkan pada ibu itu bahwa 2 orang yang menjadi korban ledakan tersebut telah diidentifikasi identitasnya. Mereka bernama Jonathan Paul berusia 3 tahun dan Tim Perry berusia 12 tahun. Mendengar namanya disebut, melihat kondisi terkininya yang telah terbungkus kantong evakuasi jenazah, bisa dibayangkan betapa perasaan sang ibu tersebut sangat terpukul saat mengetahui nyawa sang anak direnggut dengan begitu kejamnya. Membayangkan perasaan ibu yang anaknya menjadi korban insiden Warrington, tidak bisa tidak memantik kemarahan Dolores O'Riordan untuk mengutuk konflik The Trouble yang terus dilanggengkan. Semua pihak, siapapun itu yang merasa serangan-serangan Aira maupun UVF dan UDA adalah hal yang wajar, apalagi benar untuk dilakukan, bagi Dolores, pastilah ada yang korslet dari nurani kemanusiaan pihak-pihak tersebut. Sedikit fun fact, 25 tahun kemudian setelah lagu Zombie dirilis, tepatnya setelah Dolores meninggal dunia pada tahun 2018, ayah dari Tim Perry, salah satu korban insiden Warrington, menyampaikan belasungkawa sekaligus apresiasi mendalamnya terhadap vokalis The Cranberries. Ayah Tim Perry menyatakan bahwa sudah sejak lama ia tersentuh dengan lirik yang ditulis Dolores, tetapi ia baru mengetahui makna lagu tersebut sesaat setelah Dolores meninggal dunia. Sebelumnya saya sama sekali tidak tahu itu lagu tentang apa. Barulah saat istriku pulang dari kantor memberitahu kabar bahwa Dolores meninggal, ia mengatakan padaku bahwa penyanyi itulah yang bikin lagu untuk mengenang peristiwa di Warrington, ungkapnya. Setelah diberitahu istrinya, ayah Tim Perry seketika menonton ulang dan mendengar Dolores menyanyikan lirik Zombie. Kata-kata yang dia tulis sangat agung dan nyata. Bagi saya, lirik-lirik yang dia tulis itu serupa seperti surat-surat yang mengungkapkan simpati mendalam yang kami terima pada hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan setelah kami kehilangan Tim Perry, tuturnya. Dolores sangat kesal dan marah terhadap serangan bom yang dilakukan Aira, yang mana mereka mengatasnamakan perjuangan kemerdekaan orang Irlandia. Padahal, meskipun saya orang Irlandia, tetapi Irish Republican Army itu bukanlah saya. Saya tidak melakukan seperti yang mereka kampanyekan, dan Aira bukanlah representasi orang Irlandia. Bagiku, Aira hanyalah sekelompok orang idiot yang hidupnya masih terpaku di masa lalu, ungkap Dolores dalam suatu wawancara tahun 1994. Alasan Dolores menyebut Aira sebagai beberapa orang idiot yang hidup di masa lalu adalah karena sampai The Cranberries menulis lagu Zombie, mereka masih saja berperang dengan tank mereka, dengan ribuan bom yang mereka ledakkan, dan berbagai senjata yang seringkali salah sasaran saat ditembakkan menyasar ke penduduk sipil yang tidak terlibat dalam peperangan mereka. Mereka bukanlah pejuang kemerdekaan, mereka hanyalah wadah dari energi kebencian leluhur di masa lalu yang terus diregenerasi sehingga menjadi sekelompok zombie fasis yang terus meneror dan bikin banyak warga sipil menangis dalam ketakutan. Apa yang dilakukan Aira di Warrington tahun 1993 sejatinya merupakan tindakan usang yang entah apa dasarnya sehingga mesti terus mereka langgengkan berulang bahkan sejak tahun 1916. Pada tahun 1916, terjadi pemberontakan bersenjata di Irlandia selama Minggu Paskah. Pemberontakan ini dikenal sebagai Easter Rising, di mana kaum Republikan Irlandia melancarkan pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris di Irlandia dengan tujuan untuk mendirikan Republik Irlandia. Pemberontakan ini diredam dengan brutal oleh Inggris, tapi itu tidak memadamkan api perlawanan sehingga meletuslah perang kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang didambakan tersebut akhirnya dicapai pada 1921 setelah kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian Anglo-Irlandia.
Perjanjian tersebut membagi wilayah Irlandia menjadi dua kekuasaan. Irlandia Selatan menjadi negara merdeka yang dikenal sebagai Republik Irlandia, dan Irlandia Utara tetap berada dalam naungan Persemakmuran Inggris Raya. Perjanjian yang diharapkan menjadi win-win solution ini tidak lantas memuaskan seluruh elemen masyarakat. Dengan berbagai latar belakang yang cukup kompleks, sekelompok nasionalis di Irlandia Utara yang bertujuan untuk membebaskan Irlandia Utara dari kekuasaan Inggris, mereka melahirkan Irish Republican Army, kombatan yang bertempur di garda terdepan. Maka yang terjadi kemudian, serangan yang dilancarkan IRA tak lama dibalas juga oleh pihak paramiliter Irlandia Utara yang pro-Inggris, dan perang ini abadi tiada henti dengan kedua pihak yang terus melancarkan agresi dengan tank-tank mereka, bom-bom yang tak jarang sembarang ditanam ledakan, dengan senjata yang mereka tembakkan seringkali juga menyasar masyarakat sipil. Apa yang selama puluhan tahun berkecamuk sebagai The Trouble, makin kesini tak bisa lagi dikategorikan perang, melainkan aksi serangan mereka lebih tepat digolongkan sebagai tindakan terorisme. Sebagai orang yang lahir di Irlandia, Dolores jelas sangat marah dengan serangan yang dilakukan IRA. Dolores mengecam kampanye bersenjata IRA yang sejatinya hanya dalih untuk memberangus pihak yang mereka benci, tetapi mereka justru mengatasnamakan perjuangan bangsa Irlandia. Kemerdekaan yang damai bukan lagi menjadi tujuan dari serangan mereka. Perang mereka dilakukan atas dasar nafsu untuk menghancurkan, sehingga mereka tak peduli lagi jika serangan yang diledakkan turut serta menjadikan warga sipil sebagai korbannya. Mereka, dari pihak manapun yang terlibat konflik bersenjata The Trouble, mereka bukan lagi manusia, mereka adalah zombie. Sekelompok zombie kombatan yang lahir dari dendam dan kebencian, yang kemudian saling menyerang dan berimbas merampas nyawa warga Inggris dan Irlandia. Mereka, warga sipil yang menjadi korban kombatan zombie, pada akhirnya meninggal sebagai zombie yang akan terus bergentayangan di dalam kenangan orang-orang tersayang mereka yang hidup membawa trauma kengerian perang. Ada beberapa sumber mengatakan bahwa beberapa minggu setelah The Cranberries merilis lagu Zombie, pihak Irish Republican Army mengumumkan gencatan senjata setelah 25 tahun berkonflik. Katanya, gencatan senjata ini dilakukan karena IRA ingin memastikan bahwa The Cranberries tidak merilis lagi lagu-lagu yang memprotes tindakan mereka. Tetapi, sepertinya kabar tersebut hanyalah rumor yang dibesar-besarkan, sebab gencatan senjata ini terjadi pada 31 Agustus 1994, sedangkan lagu Zombie dirilis The Cranberries pada 19 September 1994. Terlepas dari rumor tersebut, yang jelas, sedikit atau banyaknya, lagu Zombie memiliki dampak yang secara nyata telah mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia untuk mengetahui, membuka mata dan turut serta menggaungkan protes terhadap apa yang terjadi di Irlandia semasa berkecamuknya konflik The Trouble. The Cranberries melalui lagu Zombie telah membuktikan bahwa seni tidak hanya sesuatu yang indah dilihat atau didengar, tetapi juga sesuatu yang memiliki dampak signifikan untuk memicu perubahan dalam kehidupan sosial.